Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Alur Cerita TV, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Pada kesempatan kali ini di hari Kamis tanggal 8 Februari tahun 2024. Kali ini saya masih melanjutkan kisahnya si Budi ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-3. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti cerita ini dari awal episode sampai saat ini. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Dan tetap dukung terus channel ini supaya kedepannya bisa lebih berkembang lagi dan dapat membuat saya lebih bersemangat lagi dalam menghadirkan cerita-cerita lainnya yang bertujuan untuk menghibur teman-teman, khususnya di kala senggang, dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng kalau saya upload video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan dengan ceritanya.
Hari terakhir menjelang keberangkatannya, Budi dan Rani melakukan ritual yang begitu romantis. Mereka berdua berjanji akan memelihara benih kasih sayang. Rani malah bilang hanya kematian yang dapat memisahkan mereka berdua. Budi sangat terharu, sekaligus merasa berdosa padanya. Bagaimana tidak? Sejak pertama kali berbagi rasa dengan ibunya, Budi hampir setiap hari Minggu pagi saat Rani olahraga, Bu Siska selalu meminta bagiannya. Budi bingung. Satu sisi dia menyayangi Rani sebagai istrinya, tapi di sisi lain harus juga dia akui bahwa pesona dan kasih sayang Bu Siska pada Budi juga tak dapat dia tolak. Namun sebagai manusia yang pragmatis, Budi jalani saja keduanya. Hari Minggu sore, Budi dan Bu Siska mengantar Rani ke bandara. Dalam perjalanan, Rani seperti tak mau melepaskan pelukannya pada Budi. Dan saat memasuki ruang tunggu keberangkatan, ia mencium Budi sambil menangis. Setelah itu juga mencium ibunya. Rani berlalu sambil menunduk. Budi melambaikan tangan hingga Rani menghilang di balik pintu Garga Barata. Sampai hari ketiga sejak kepergian Rani, Budi mencoba mengurangi perasaan gundah dengan menyibukkan diri. Jadwal pendaftaran mahasiswa baru cukup membantu. Bu Siska membelikan dia sebuah BMW yang dia kendarai sendiri ke mana-mana. Siang setelah acara pendaftaran, Budi berkunjung ke rumah teman-teman SMA seangkatannya. Sore hari dia pulang dan biasanya langsung menyendiri di kamar, memandangi foto-foto Rani dan dirinya yang memenuhi beberapa sisi kamar mereka. Budi jadi banyak melamun di malam hari, padahal
ujian tes masuk perguruan tinggi tinggal seminggu lagi. Bu Siska seperti mengerti kalau perasaan sedih Budi belum habis. Makanya ia tak mau mengganggu Budi. Malam keempat, Budi mencoba turun ke lantai 2 ke kamar Bu Siska. Budi melihat ia telah terlelap pulas. Sepertinya lelah dari seharian bekerja. Budi memandangi wajah manis yang kini tertidur lelap itu. Cantik dan elegan. Perempuan sempurna dengan aksesoris super yang telah berulang kali memberikan pengalaman berbeda dari apa yang dia dapatkan dari anaknya. Melihat kondisi Bu Siska seperti itu, seketika Budi pun menjadi gelisah. Dia pun mencoba untuk menjali Ibu Siska. Dan terlihat Bu Siska membuka mata, tersadar akibat aksi Budi tersebut. Akhirnya memang pesona Bu Siska mampu membawanya menjauh dari ingatan kepada Rani. Wanita paruh baya itu kini benar-benar Mbak Dewi Asmara yang membutakan nurani Budi. Dan akhirnya malam itu Bu Siska pun membantu Budi untuk mengatasi rasa kesepiannya yang semenjak ditinggal Rani ke luar negeri. Kelanjutan cerita ini adalah apa yang langsung dituturkan saat itu oleh Bu Siska sampai pada cerita di atas. Budi memang menyerahkan penuturan dan penulisan cerita ini padanya. Setelah bagian kedua tadi, Budi meminta Bu Siska untuk menuturkannya, sehingga malam itu mereka melakukannya sampai pagi.
diselingi kisah hidup yang ia tuturkan pada Budi. Dan ini adalah cerita bagaimana awalnya Bu Siska bisa meminta cerai kepada suaminya karena ketahuan memiliki istri lain. Tidak hanya satu, tapi istri kedua dan juga ketiga. Sejak itu pula, Bu Siska aktif mengambil alih tugas-tugas manajerial di perusahaan. Dan yang jelas, perusahaan milik keluarga Bu Siska berkembang pesat sejak dia menanganinya. Jimmy dia larang masuk ke kantor. Ia tak lagi punya hak untuk mendapatkan penghidupan dari Bu Siska. Ia sudah tak mau tahu Jimmy akan melakukan apa untuk menafkahi kedua istrinya tersebut. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.